Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Masuk silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membuat konten fakta unik nih, kupas film. Dan kali ini kita akan mengupas tuntas fakta unik dari film Siksa Kubur. Wah, keren banget, sekarang sudah tembus 3 juta ya, berbarengan dengan Badarauhi, kakaknya di Desa Penari. Jadi saling bersaing, dan menurut gua sih ini persaingan yang sangat ketat ya. Tipis lah angkanya antara mereka berdua, antara dua film ini ya. Jadi menurut gua sama-sama sukses lah ya film lebaran kali ini. Dan langsung yuk kita lihat ada fakta unik menarik apa aja yang ada di film Siksa Kubur. Yuk langsung kita ke kupas film. Oke penikmat film, gue dapet informasi artikel dari detik.com, websitenya langsung ya. Oke, di sini mereka mencantumkan beberapa fakta unik dari film Siksa Kubur. Oke, yang pertama langsung saja ya, ini tentang makna ular di dalam film Siksa Kubur nih. Jadi penggambaran ular yang kalian saksikan di film Siksa Kubur di bagian part ending ya, menjelang ending itu ternyata memiliki makna yang sangat dalam. Ini adalah penggambaran wujud ketika kita tidak mau berzakat dengan harta yang kita sudah dapat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sudah ada di dalam Quran surat Al-Imran 180 yang menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat terhadap harta bendanya, maka akan kujadikan ular sebagai siksaan mereka. Waduh. Dan Rasulullah juga sempat bercerita tentang siksa kubur yang terjadi ketika kita tidak berzakat. Nah, itu diriwayatkan langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi maknanya dalam banget ya. Ada pesan-pesan yang disampaikan dari Quran, dari hadis, yang ibaratnya pengingat kita untuk tetap berbuat baik, beramal baik, dan tentu saja tidak meninggalkan perintahnya gitu. Wah, ini pesannya dalam banget sih sebenarnya yang ditampilkan di Siksa Kubur ini. Oke, artikel berikutnya, poin berikutnya ada treatment khusus untuk anak-anak. Jadi itu si Joko Anwar langsung mengcaster sendiri loh. Mengcasting orang-orang yang akan menjadi karakter-karakter di film ini. Jadi mereka tuh, si Joko Anwar tuh pengen banget mendapatkan karakter yang sesuai dengan yang dia pinginkan. Jadi karakter-karakternya udah disiapkan nih. Lalu dipanggillah beberapa artis-artis atau aktor-aktris yang menurut dia mumpuni, dan langsung di-caster langsung sama Joko Anwar. Jadi treatmentnya khusus banget, dan akhirnya mereka mendapatkan beberapa caster anak-anak. Nah, treatment khususnya juga setelah mereka mendapatkan perannya itu, untuk readingnya sendiri mereka sesuaikan jamnya ya. Jadi kan namanya anak-anak ya, harus jangan terlalu berat banget ya untuk kerjanya, baik itu proses reading, terus pengambilan gambar, waktu syuting juga disesuaikan. Kata dia sih harus sesuai jam kerja lah ya, minimal 8 jam lah ya, dan maksimal ya paling 12 jam. Berarti ini si Joko Anwar benar-benar memiliki profesionalitas yang tinggi ya terhadap filmnya. Jadi nggak sembarangan bikin film, dan gak kejar tayang juga, benar-benar eksekusinya tepat gitu. Jadi artisnya nyaman, pemerannya nyaman, dan Joko Anwarnya juga mendapatkan hasil yang maksimal dari para pemain tersebut. Nah, penampilan yang paling terbaik ada dari Widuri Putri nih. Ini caster yang menurut gue pribadi memiliki penampilan yang super bagus di film ini. Maksimal all out banget di karakter dari Sita yang kecil. Nah, dia sendiri berusaha mendalami perannya langsung dari Joko Anwar ya. Jadi saran-sarannya, gelagat-gelagatnya bagaimana si Sita itu, dia benar-benar pengen menyesuaikan diri dengan kemauannya Joko Anwar. Jadi benar-benar langsung di coach, ibaratnya di coaching ya, dilatih langsung oleh Joko Anwar. Makanya hasilnya maksimal gitu. Jadi ini si Widuri menurut gue nih salah satu calon aktor aktris papan atas ke depannya ya, yang tentunya akan menggantikan generasi yang sudah lebih lama seperti Reza Rahardian, terus ada juga
Putri Marino mungkin dan lain-lain. Itu menurut gue ini mirip-mirip Putri Marino nih dia nih untuk pemeran, beberapa peran-peran yang dia tampilin juga. Dan sekarang sih udah keren banget ya, the best dari Putri. Kalau untuk cowoknya sendiri yang anak-anak, Muzaki ya, itu keren banget sih acting mereka berdua tuh, salah satu yang the best untuk anak-anak ya sekarang, calon bintang masa depan. Oke, selanjutnya pemeran utamanya ini Faradina Mufti. Ternyata dia melakukan riset langsung loh terhadap Pati Jompo. Jadi dia benar-benar sebelum syuting, sebelum produksi film ini benar-benar jadi suster apa ya di situ ya bahasanya ya, yang mengurus orang-orang tua di Panti Jompo. Dan dia berapa bulan gitu dia riset di sana dan beneran jadi suster ya di sana ya. Jadi dia benar-benar terjun langsung untuk mendapatkan mendalami perannya secara utuh gitu biar pas tampil lebih all out. Ini dua karakter ini nih, Widuri Putri dan juga Faradina Mufti, keren. Jadi versi anak-anaknya sama versi dewasanya sama-sama keren gitu untuk actingnya. The best sih sobat gua, Joko Anwar mendapatkan pemeran-pemerannya. Oke, selanjutnya nih, di sini yang di film ini yang paling utama ditonjolkan adalah tata suara ya. Tata suara ini creepy ya, kalau menurut gue creepy habis, terutama bagian ending. Jadi nggak menampilkan suara-suara yang gimana-gimana, tapi ini menggelegar banget, magis gitu, mewah kalau menurut gue. Terutama di bagian part ending ya, itu the best banget sih. Suara-suara, detail-detail kecilnya bener-bener diperhatiin. Jadi menurut gue tata suara di sini sangat the best, sangat epic gitu. Dia emang setiap filmnya Joko Anwar selalu mengutamakan sisi detail kecil ya, seperti lonceng di Pengabdi Setan. Kalau di sini tuh wah, sosok seperti karakter yang anak kecil itu, gue lupa namanya siapa, yang itu jelas sih keren ya, Israel apa siapa namanya Ismail itu keren banget ya di situ. Adegannya juga, peran dia juga walaupun kecil, tapi ini sayangnya nggak bisa dikupas tuntas nih karakter Ismail nih, kalau tiba nih harus lebih digali lagi karakternya. Tapi ya oke lah, itu sisi kurangnya dikit lah, tapi semuanya bagus sih, terutama di sini tata suara. Dan ini dia yang paling utama dari fakta unik kali ini kalau menurut gue ya, sisi paling banyak diperbincangkan, yaitu endingnya. Kata Joko Anwar di sini dibuat interaktif, jadi penonton bisa menentukan sendiri apa yang terjadi kepada Sita dan Adil di film tersebut. Apakah dia sudah mati duluan, apakah belum mati, atau apa sebenarnya yang terjadi selama berjalannya film. Banyak teori-teori yang bersebaran bahwa Sita dan Adil ini sudah mati sejak dia dikubur pertama kali. Jadi setengah dari film ini adalah siksaan kubur dari Sita dan juga Adil. Jadi kayak halusinasinya dia sampai benar-benar siksaannya itu di ending itu benar-benar, katanya sih teorinya mereka udah mati di sepertiga menjelang akhir itu udah semuanya siksaan semua katanya gitu. Wah, jadi sebenarnya teori-teori yang berkembang itu membuat film ini diperbincangkan dan semakin naik ya hype-nya ya. Malah setelah filmnya tayang, jadi semakin banyak orang memperbincangkan film ini, jadi membuat orang yang belum nonton jadi tertarik untuk nonton, dan akhirnya membuat mereka nih bersaing ketat dengan Badarohi. Nggak mau membiarkan Badarohi melesat jauh, tapi malah bersaing ketat. Nah, ini menjadi salah satu kunci yang menurut gua keren sih dari Joko Anwar, memberikan interaktif jawaban gitu kepada penonton. Terserah penonton mau menganggap dia mati atau menganggap mereka masih hidup, tergantung penilaiannya masing-masing ya. Dan akhirnya berkembang banyak teori, dan akhirnya banyak juga konten-konten kreator di YouTube yang ngebahas tentang teori siksa kubur yang sebenarnya si ini udah mati, terus sebelumnya ini sebenarnya masih hidup, tapi pas menjelang akhir malah sebenarnya itu adalah siksaan semua. Wah, teori-teori yang berkembang ini menjadikan seakan-akan film Marvel ya. Jadi ada teori-teori yang berkembang gitu tentang cerita atau plot twist yang ada di film ini. The best lah pokoknya Joko Anwar. Next projectnya Joko Anwar kayaknya Nightmare and the Daydreams ya, yang akan tayang di Netflix. Kayaknya itu menarik juga sih, serial kayaknya sih modelnya.
Wah, ini akan ada visual effect yang juga dipakai sih kayaknya, bakal keren sih kayaknya, tentang mimpi buruk gitu ya. Wow, proyek-proyek Joko Anwar makin kesini makin the basic menurut gua, dan kayaknya dia juga sudah mensepil nih apalagi nih yang akan ditayangkan, apalagi yang akan dibuat. Kayaknya dia di sosial medianya menuliskan PSO. Wah, pengabdi setan jangan-jangan nih. Yang ketiga, kalau O mungkin inisialnya origin kali ya. Waduh, jadi menceritakan tentang karakter yang siapa ya, Fahri Albar kalau nggak salah ya, yang dia salah satu sekte ya, kumpulan sekte. Nah, menurutku ini keren, akan jauh lebih menarik nantinya. Oke, kita nantikan Pengabdi Setan 3 ya. Terus ada Nightmare and the Daydreams yang akan tayang di Netflix. Terus ini juga Siksa Kubur menjadi sesuatu yang the best untuk tahun ini menurut gua. Kalau akhir tahun kemarin ada Siksa Neraka, kali ini Siksa Kubur the best sih. Enak nontonnya, gua kemarin suka banget. Oke, nanti kita akan bahas film-film apa lagi, fakta unik apa lagi yang bakal gue bahas. Dan ini salah satu request dari Tete tadi juga sih. Oke Tete, terima kasih sudah request dan tunggu konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.